Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis yang mulia, majelis bahasa Arab, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali mempelajari ilmu yang sangat penting untuk kita selaku umat Islam, yaitu ilmu bahasa Arab. Yang mana tentunya kita semua paham bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa ini sebagai bahasa agamanya, maka kita selaku pengikut umat Islam sudah sepantasnya kita untuk juga mempelajari bahasa agama kita ini, yaitu bahasa Arab. Baik. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan pelajaran kita ya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita sudah sampai di kitab jilid yang ketiga ya. Kita jilid ketiga dan kita sekarang masuk kepada pelajaran ketiga, latihan yang ke-16 ya, latihan yang ke-16. Nah, baik, bisa dibuka bukunya ya, jilid ketiga, halaman 37, latihan 16. Nah, baik, di latihan 16, mu'allif menyampaikan kepada kita ta'amal ma yaliyah, renungkan yang berikut ini. Mu'allif berikan contoh, ada kata yastati'u, tastati'u, astati'u. Ya, ada kata yastati'u, tastati'u, astati'u. Yastati'u, dia mampu. Ya bisa ya. Tastati'u, ya bisa kamu mampu, ataukah bisa dia perempuan mampu. Kalau ini dia laki-laki mampu. Kalau dia bisa kamu laki-laki. Ya, satu orang mampu, ataukah kemudian dia seorang perempuan juga mampu. Dan astati'u artinya adalah ya saya mampu atau saya bisa. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Yang jelas, dari perubahan ini kan yang berubah awalnya saja ya. Awalnya ya, ta, dan alif. Nah, atau hamzah. Nah, maka perubahan ini menunjukkan adanya perubahan fa'il atau perubahan pelakunya. Dalam fi'il mudhari' ya, maka domirnya bisa ditunjukkan dari awal katanya. Nah, kalau yastati'u ini domirnya adalah huwa. Ya, huwa ya yang ditakdirkan artinya tidak nampak ya. Dan bisa dilihat dengan tanda ada ya di sini. Yastati'u berarti huwa yastati'u. Ada kalau tastati'u ini domirnya bisa dua, ya. Bisa anta tastati'u ataukah hiya tastati'u. Ya, bisa dua. Kalau adapun astati'u ini satu, itu ana astati'u. Sehingga tanpa disebutkan domirnya, meskipun ditulis seperti ini, kita sudah bisa memahami bahwasanya pelakunya memang ya berbeda. Yastati'u berarti pelakunya ya dia seorang laki-laki. Kalau tastati'u ini pelakunya bisa kamu seorang laki-laki atau dia seorang perempuan. Sedangkan astati'u ini ya berarti saya, ya pelakunya saya. Nah itulah dari kata ini bisa kita ambil seperti itu. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh dalam contoh kalimat? Kita baca dulu contoh kalimatnya. Man yastati'u an yaktuba darsa 'ala saburati bi khatin wadihin. Siapakah yang mampu atau yang bisa untuk menulis ya di papan tulis ya, pelajaran di papan tulis dengan huruf yang jelas. Baik, kita baca dulu semua. Lalu kemudian yang kedua ya, atas tati'u antasuko syahinatan ya Zubair. Apakah kamu mampu, apakah kamu bisa untuk mengendari atau menyopir truk, wahai Zubair. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, hadhihi risalatu ya bi khatin rodiin. Surat ini ya ditulis dengan huruf yang jelek. La astatiu an aqra'aha. Saya tidak mampu untuk membacanya. Atastati'u an taqra'aha anta ya Farra. Apakah kamu mampu untuk membacanya wahai Farra? Ya. Lalu kemudian yang terakhir, atastati'ina an taghsili
ya hadhil malabisa al-yauma bi ya Laila. Ya. Apakah kamu mampu untuk mencuci baju-baju ini pada hari ini, wahai Laila. Baik. Nah, coba kita perhatikan sekarang dari contoh-contoh yang ada ini. Yang pertama, di sana ada yastati'u, semuanya diiringi dengan kata an. Ya, yastati'u an. Ya, atastati'u an. Kemudian astati'u an. Ya. Kemudian tastati'u an. Ya. Nah, kemudian di sini atastati'ina an. Nah, apa fungsi an ini? An ini maknanya adalah untuk, ya. Untuk. Berarti kan tadi kita bacakan siapa yang mampu untuk menulis, ya. Siapa yang bisa untuk menulis. Nah, ini maknanya seperti itu. Jadi dia untuk. Kemudian atastati'u antasuko. Apakah kamu ya mampu untuk mengendarai truk, ya. Jadi dia maknanya untuk, ya. Lalu la astati'u an aqra'ah, saya tidak mampu untuk membacanya, ya. Lalu ini atastati'u an taqra'ah, apakah kamu bisa membacanya? Nah, gitu. Apakah kamu mampu untuk membacanya, ya. Demikian juga atastati'u, apakah anti bisa atau apakah anti mampu, ya, untuk membacanya. Jadi bisa mampu atau bisa, ya. Nah, jadi kita paham bahwa mana an di sini setelah kata tastati, kata istitoah di sebenarnya astati'u, ini maknanya adalah untuk. Nah, lalu kemudian setelah an, maka dia diiringi dengan fi'il mudhari', ya. Di sini an yaktuba. Lalu an tasuqo. Lalu an aqra. An taqra, ya. An taghsili. Nah, di sini diiringi dengan fi'il mudhari'. Karena dia diiringi dengan fi'il mudhari', maka an ini dia termasuk ya harf yang menjadikan kata setelahnya itu mansub. Sehingga fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Yaktuba dia mansub dengan fathah. Lalu tasuqa mansub dengan fathah, ya. Dan kemudian di sini ada kata aqra'a, ya, mansub dengan fathah. Ya, demikian taqra'a juga mansub dengan fathah. Nah, adapun di sini taghsili mansub dengan hazfin nun, dengan dihapuskan nun karena dia anti, ya, anti untuk kamu seorang perempuan, ya. Jadi kalau di sini tastati'ina, ya, tastati'ina. Nah, karena ada an maka hilang nunnya, ya. Jadi taghsili saja, bukan taghsili. Nah, kalau dia tanpa an jadi anti taghsilina, ya. Nah, lalu kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kata di sini, yastati ini. Nah, kita lihat kata an di sini, dia menghubungkan dua fi'il. Yastati ini kan bentuk fi'il. Setelah an juga fi'il. Nah, yang perlu diingat bahwasanya untuk fi'il yang disambung dengan an seperti ini, maka sebelum an dan setelah an maka domirnya sama, ya, domirnya sama. Contoh di sini, yang pertama, yastati'u, domirnya huwa. Yaktuba, domirnya huwa juga, ya. Nah, jadi di sini sama kan domirnya, ya. Lalu kemudian, nah di sini tastati'u, domirnya anta. Lalu tasuqo juga domirnya anta, ya. Jadi sama domirnya di sini, ya. Lalu kemudian nih contoh yang ketiga ini lebih jelas, ya. Di sini ada astati'u, domirnya ana. Bisa disambung dengan an menjadi aqra'a, domirnya juga ana. Jadi ana dan ana. Lalu di lanjutan kalimat tastati'u, domirnya anta. Dan kemudian taqra'a juga domirnya anta. Jadi an ini menghubungkan dua domir yang sama, ya, tastati'u an taqra'aha, ya. Dan kemudian yang contoh yang keempat, ya, atastati'ina, ya, di sini berarti domirnya anti, ya, anti. Dan taghsili karena ini juga domirnya anti, ya, karena ada an maka nunnya hilang, ya. Maka jadi anti dan anti. Nah, inilah bahwasanya dari kata tastati ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kata an ini menghubungkan, ya, dua fi'il mudhari' yang sama domirnya. Nah,
yang sama domirnya. Baik. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari ini, maka tentu kita bisa memahami bahwasanya kata yastate atau tastate itu ya, itu membutuhkan keterangan lanjutan ya dengan menambahkan an tadi ya. Membutuhkan kata an itu. Terus kemudian juga yang bisa kita ambil pelajaran dari kata atau pelajaran yang disampaikan oleh mu'alif di sini. Ya, di sini mu'alif banyak memberikan kalimat tanya ya. Kalimat tanya, kalimat tanya, kalimat tanya, kalimat tanya. Ini semua ada kalimat tanya. Nah berarti memang kata yastati ini kan bertanya bisa digunakan menanyakan tentang kemampuan seseorang ya. Apakah dia orang ketiga? Ya, kalau orang ketiga ditambahkan dengan kata tanya man, siapa? Ya, ini kata tanya untuk orang ketiga, siapa? Siapa yang mampu untuk menulis? Ya. Nah, kalau kemudian ini ya tergantung konteksnya juga ya. Kalau konteksnya dia sebagai bertanya langsung kepada orang tertentu berarti ya atas tadi ya, apakah kamu mampu? Jadi dengan cukup ditambahkan a di depannya. Ya, sama juga di sini kepada anta juga dengan a. Kepada anti juga ditambahkan dengan a. Ya, dengan apakah? Ya, apakah. Nah, kalau misalkan di sini sudah ditentukan orangnya, misalkan seorang si fulan itu bisa juga ditanyakan yastati'u an yaktuba, apakah dia mampu untuk ya, menulis ya pelajaran. Berarti kan dia berarti sudah ketahuan orangnya. Kalau di sini kan menanyakan orang yang belum diketahui, maka digunakan kata tanya man ya. Kata tanya man. Jadi dia menanyakan orangnya yang mampu. Nah, kalau ini sudah ada, kalau orangnya sudah diketahui tapi ditanyakan tentang mampu ataukah tidak, maka itu bisa ditanya dengan kata ya, apakah kamu mampu, apakah kamu bisa ya. Jadi seperti itu ya, ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari kata atau dari latihan yang ke 15 ini. Nah, latihan yang ke 16 tersebut. Baik. Lalu juga bisa kita ambil pelajaran ya terkait dengan naat ya, naat di sini. Mau memberikan contoh, misalkan di sini ada kata khotin wadihin ya, ada khot yang jelas, maka di sini dia mengikuti sebelumnya ya, karena sebagai naat atau sifat dari kata, maka dia harus sama ya, sama jenisnya, sama-sama mudzakarnya ya, sama-sama kasrohnya, sama-sama tanwinnya, bi khotin wadihin ya, seperti itu. Lalu ya, contoh di sini juga bisa kita lihat, misalkan di sini khotin rodiin ya, khotin rodiin ya, khotin rodiin ya. Jadi sama-sama dengan tawin kasroh dan juga dengan tawin kasroh. Nah, baiklah para pemirsa kalian Allah Subhanahu wa taala, ya demikian mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari latihan yang ke-16 ini terkait dengan penggunaan kata yastati'u, tastati'u dan astati'u. Dan ini juga bisa diterapkan kepada domir-domir yang lain ya. Domir yang lainnya kan di sini baru kita pelajari tentang huwa, anta ataupun hiya, dan juga di sini ada ana. Kemudian ada tambah di bawah yaitu tentang anti. Baiklah para pemirsa, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita dan menjadikan ini sebagai amal yang manfaat untuk kita semuanya ya, untuk kita di dunia maupun di akhirat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan kepada kita untuk semakin memahami ilmu bahasa Arab ini, karena sebagaimana tadi di awal kita sampaikan bahwasanya ilmu ini penting untuk kita agar kita bisa semakin ya memahami agama kita dengan baik dan semakin kita bisa menambah kebaikan dunia maupun akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menerima
dan menjadi amalan kebaikan kita semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.